Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membagikan bagaimana proses perkabaran Injil yang terjadi di Tanah Karo, bagaimana sejarahnya dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perkabaran Injil di Tanah Karo. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Tanah Karo, Sumatera Utara, di dataran tinggi yang subur dan indah, masyarakat Karo hidup dengan adat istiadat yang kuat, budaya yang kaya, dan hasil pertanian yang melimpah. Di tengah kentalnya tradisi itu, pada akhir abad ke-19, dimulailah sebuah perjalanan panjang pekabaran Injil yang kelak akan mengubah wajah rohani tanah ini. Pekabaran Injil pertama di Tanah Karo terjadi pada 18 April 1890, ketika dua utusan dari Minahasa, PTETH Kroet dan Nicolas Pontoh tiba di Pelabuhan Belawan. Mereka diutus oleh Nederlandse Zending Genootschap, NZG Belanda, dengan dukungan dana dari Mr. J.T. Kramer, seorang pengusaha perkebunan. Walau latar belakang dukungan ini terkait keamanan perkebunan tembakau dari perlawanan masyarakat Karo, para pekabar Injil datang dengan motivasi rohani yang tulus untuk membawa kabar keselamatan dalam Kristus. Pos pelayanan pertama dibuka di Desa Buluh Awar. Disinilah mereka mempelajari bahasa Karo dan adat istiadat setempat. Tidak mudah membangun kepercayaan sebab masyarakat Karo saat itu menaruh curiga mengaitkan kedatangan mereka dengan politik Belanda. Meski begitu, pendekatan dilakukan melalui perbuatan baik dan pelayanan nyata. Tidak hanya berkhotbah, para penginjil mengajar di sekolah-sekolah desa, membangun hubungan dengan kepala desa, dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain di Buluh Awar, 4 pos pelayanan lain dibuka di Salabulan, Sibolangit, Pernengenen, dan Tanjung Baringin. Masing-masing dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa yang mengajar anak-anak dan memberi bimbingan moral. Pendidikan menjadi jembatan awal, walaupun pada mulanya masyarakat menganggapnya sebagai siasat Belanda. Setelah 4 tahun, jumlah murid di 5 desa mencapai 39 orang. Pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting. Masyarakat Karo memiliki pengobatan tradisional yang bercampur kepercayaan leluhur. Para pekabar Injil mempelajari pengobatan medis modern sekaligus menghargai pengetahuan lokal, lalu melayani kapanpun dan dimanapun orang membutuhkan. Dari pelayanan inilah lahir kesempatan untuk menyampaikan Injil. Usaha yang penuh kesabaran ini membuahkan hasil besar pada 22 Agustus 1993. Ketika 6 orang Karo dibaptis, peristiwa bersejarah yang menjadi buah sulung dari penginjilan. 6 tahun kemudian, pada 24 Desember 1899, gereja pertama di Tanah Karo ditahbiskan di Buluh Awar. Semua lagu pujian dinyanyikan dalam bahasa Karo yang telah diterjemahkan. Saat itu, jemaat berjumlah 56 orang, dengan 17 sudah dibaptis dan 4 disidi. Sekolah yang dikelola NZG berkembang menjadi 4 unit dengan total 93 murid. Memasuki tahun 1906 hingga 1940, dimulailah masa penanaman dan penggarapan. Berbeda dengan masa permulaan yang sepenuhnya dijalankan oleh pendatang, kini orang Karo sendiri mulai mengambil peran aktif. Penginjilan tidak lagi hanya melalui khotbah, melainkan juga melalui pembangunan fisik dan sosial, poliklinik, rumah sakit, sekolah, irigasi, bahkan pembukaan jalan ke dataran tinggi. Semua ini membuka peluang ekonomi, memajukan pendidikan, dan mengubah pola pikir masyarakat. Pendidikan menjadi ujung tombak. Generasi muda Karo yang belajar di sekolah-sekolah ini menjadi pembawa pembaruan. Mereka tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga membawa semangat baru di tengah masyarakatnya. Dari Buluh Awar, pekabaran Injil menyebar ke Kabanjahe, Langkat, Pancur Batu, dan seterusnya. Di Langkat, pelayanan dimulai tahun 1921 dan gereja pertama ditahbiskan tahun 1929. Medan memiliki kebaktian sejak tahun 1937 dan pada akhir dekade 1930-an di Jakarta dan Bandung sudah berdiri perkumpulan masyarakat Karo Kristen. Buah dari semua pelayanan ini adalah berdirinya Gereja Batak Karo Protestan, JBKP, yang walau pertumbuhannya lambat tetap bertahan dan berkembang. Benih Injil yang ditabur dengan air mata dan pengorbanan kini menjadi pohon yang memberi buah bagi generasi demi generasi di Tanah Karo dan di berbagai daerah lain.
Demikianlah perjalanan panjang pekabaran Injil di Tanah Karo. Dari awal yang penuh tantangan, penolakan, dan perjuangan, hingga akhirnya tumbuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Karo. Perjuangan para pekabar Injil yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa telah meninggalkan warisan iman yang hidup hingga saat ini. Gereja Batak Karo Protestan menjadi salah satu bukti nyata bahwa kasih dan ketekunan dapat mengubah hati, membangun harapan, dan mempererat persaudaraan. Kini, sejarah ini bukan hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi penerus untuk terus mengabarkan kabar baik dengan semangat yang sama. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, kami laporkan